Kita awali pemirsa. Tak terima ditegur dengan perkataan kasar, seorang pemuda nekat membunuh pria lansia yang bekerja sebagai penjaga sarang burung walet di Kabupaten Maros. Korban tewas dengan 30 luka tusukan senjata tajam. Pelaku menyerahkan diri usai menghabisi nyawa korban. MU, seorang pemuda berusia 32 tahun ini hanya bisa pasrah saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Reskrim Polsek Tandralili setelah menyerahkan diri usai membunuh seorang pria lansia bernama Umar, 68 tahun, yang bekerja sebagai penjaga sarang burung walet di Desa Tokdopulia, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Polisi yang menerima laporan dari pelaku kemudian mendatangi ke lokasi dan menemukan korban dalam kondisi tewas tergeletak bersimbah darah di dalam sebuah rumah yang dijadikan tempat penjagaan sarang walet. Tugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros untuk dilakukan visum. Dari hasil pemeriksaan petugas, korban tewas dengan 30 luka tusukan senjata tajam jenis badik milik pelaku. Sebelumnya kejadian ini bermula ketika pelaku MU pulang dari pesta miras melintas di depan rumah jaga korban, mengendarai sepeda motor dengan knalpot brong. Korban yang merasa terganggu kemudian memanggil pelaku masuk ke dalam rumahnya dan memaki pelaku dengan kata kasar. Korban kemudian melempar kursi ke pelaku yang dalam keadaan mabuk, naik pitam dan menikam korban menggunakan badik secara bertubi-tubi. Saat korban sudah tidak bergerak, pelaku kemudian pergi dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Di depan polisi, pelaku mengaku kesal dengan kata kasar yang dilontarkan oleh korban. Namun akibat kejadian ini membuat pelaku menyesal telah menghabisi nyawa korban. Lewat ki, waktu tak lewat, naik motor lewat. Besar ki suaranya motor tak? Kalau punjak itu peminjam Pak dia Pak. Besar. Iya besar. Jadi lewat ki, didengar ki bilang telah. Iya. Singgah. Singgah. Waktunya singgah ki di mana? Di dalam rumah atau di luar? Di luar ke teras Pak. Di teras ki. Iya. Terus masuk ki juga. Masuk. Panggil kita masuk langsung. Jangan lewat kalau begitu. Tengah angkat itu kursi Pak. Nah pukulkan atau belum pergi nak pukul? Nah pukulkan. Iya. Nah, setelah nak pukul, itu langsung keluar Pak. cabut badik. Iya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara minimal 20 tahun atau seumur hidup, sementara jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga yang tak jauh dari rumah duka di Kecamatan Tompowulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki motif pastinya pembunuhan tersebut. Dari Kabupaten Maros, Wayu Ruslan Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang remaja berusia 12 tahun tewas tenggelam setelah terpeleset dan jatuh ke sungai saat mencuci karpet bersama 4 rekannya di Desa Pucak, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Meski sempat diberikan pertolongan pertama, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi seorang remaja berusia 12 tahun yang tenggelam di Sungai Dusun Butu Lotong, Kecamatan Pucak, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Korban yang ditemukan tenggelam dengan kondisi tidak sadarkan diri setelah selama 30 menit proses pencarian dengan menyelam ke dasar air. Meski sempat diberikan pertolongan pertama oleh warga, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Diketahui korban bernama Zainal berusia 12 tahun, warga asal Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Jenazah korban kemudian ditandu oleh petugas kepolisian sektor Tandralili bersama Babinsa dan warga setempat dengan berjalan kaki sejauh 200 meter untuk dibawa ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil ambulans. Sebelumnya korban bersama 4 rekannya tengah mencuci karpet pengganti di sebuah sungai. Namun naasnya korban terpeleset dan terjatuh di sungai sedalam 2 meter. Lantaran tidak bisa berenang, korban akhirnya tenggelam. Rekan korban yang menyaksikan kejadian tersebut kemudian meminta pertolongan kepada warga setempat, hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah sejumlah warga berenang dan menyelam ke dasar sungai. Karpet menggunakan bambu, terus mungkin terpeleset, ya. Akhirnya jatuh, baru yang ditemani semua ini tidak ada yang tahu berenang. Termasuk korban ya Pak? Termasuk korban ya. Berapa lama Pak korban akhirnya bisa Sekitar 30 menit karena korban sempat minta tolong. Cuma ini teman-temannya tidak ada yang tahu berenang.
Usai dibawa ke rumah duka, jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Kasus ini masih dalam penyelidikan oleh petugas. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga hanya karena masalah sepele, seorang kakak tega menebas kepala adik kandungnya menggunakan sebilah parang di Goa. Akibatnya korban mengalami luka berat bekas sabetan senjata tajam di kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. DN, seorang adik yang menjadi korban penganiayaan oleh kakak kandungnya JR ini, langsung menjalani perawatan intensif di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka sabetan senjata tajam di kepala. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Senin dini hari 9 September 2024 di Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Usai korban cekcok dengan istrinya, JR yang kesal mendengar keributan tersebut di rumah orang tuanya langsung mengambil parang dan menebas kepala adik kandungnya. Aparat Satreskrim Polsek Palangga dan Polres Goa yang menerima laporan warga langsung meminta keterangan orang tua korban dan pelaku guna mengetahui penyebab penganiayaan. Kakak. Oh, kakaknya yang parangnya adiknya. Tapi tidak ditahu persoalannya apa? Itu saja persoalannya bertengkar sama istri ini anakku. Yang mana ini bertengkar? Ini kakaknya. Yang korban ini. Yang adiknya. Iya. Tampar istri, mungkin ya bagaimana kah? Oh, maksudnya dia cekcok dengan istrinya, terus istrinya pergi. Iya. Nah, dia mau nangis. Enggak bilang nih. Dan anak-anak beradin anak lampa tuh. Nah, telepon keluarga anak untuk mengalih. Ini di sini kejadian tamer bala na boya tene. Sul mereka tengar kamu aja Pak. Oh, begitu. Iya. Usai penganiayaan, polisi mendatangi TKP terjadinya penganiayaan dan mengamankan sebilah parang sebagai barang bukti. Sementara polisi hingga kini belum menangkap pelaku karena ibu korban tidak keberatan dan belum melaporkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kepada adik kandungnya. Dari Kabupaten Goa, Hukma, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kubu kelompok pemuda di Kota Makassar terlibat saling serang menggunakan senjata tajam. Dua orang diantaranya mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan 4 pelaku, sementara sejumlah pelaku lainnya yang berhasil kabur dan telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi. Oh ya Allah, ya Allah. Saling serang antar dua kelompok pemuda tersebut terjadi di Jalan Pengayoman di halaman salah satu toko mebel dan barang campuran terbesar di Kota Makassar. Pemicunya diduga akibat ketersinggungan hingga saling ejek menggunakan kalimat tidak pantas. Saling serang tersebut, dua orang dari masing-masing kelompok kubu terluka dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Kristalina Makassar. Akibat luka hantaman menggunakan senjata tajam pada bagian jari hingga nyaris putus, dan pukulan di bagian kepala dan wajah dikeroyok oleh kerabat korban pemarangan. Oleh unit opsional Polsek Panakukang Kota Makassar dan Jatanras Polres Tabes Makassar, mengamankan 4 di antara terduga pelaku dari kedua kubu yang saling serang menggunakan senjata tajam tersebut. Sejumlah pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polsek Panakukang Kota Makassar. Namun atas kejadian ini kami sudah lakukan tindakan hukum. Tim kami dari opsional sudah melaksanakan penyelidikan di lapangan dan ada beberapa nama yang kita sudah kantongi untuk dilakukan penyelidikan peran serta atau tindakan yang dilakukan terhadap para korban. Guna mencegah hal serupa terjadi di lokasi, Kepolisian Polsek Panakukang kini disiagakan di lokasi kejadian. Setelah sebelumnya, kedua kelompok pemuda yang terlibat saling serang itu tidak hanya baku hantam menggunakan senjata tajam di halaman parkir, salah satu toko mebel dan barang campuran, namun bahkan hingga ke badan jalan raya. Sebelum akhirnya situasi di sekitar lokasi kejadian baru kondusif.
saat pihak kepolisian bersenjata lengkap tiba di lokasi untuk melakukan upaya pengamanan. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Oknum pegawai Bank BRI selewengkan angsuran nasabah, informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia Informasi Kriminal dan Peristiwa. Kita ke informasi yang lain. Setelah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, Kejaksaan Tinggi menahan pegawai Bank BRI Unit Kalosi Kabupaten Nrekang. Hal ini terkait kasus korupsi penyelewengan angsuran pelunasan pinjaman hasil kredit nasabah tahun 2022 hingga 2023 yang menelan kerugian di Bank BRI lebih dari 1 miliar rupiah. Adalah inisial MS, petugas lapangan atau mantri Bank BRI Unit Kalosi di Kabupaten Nrekang. Langsung ditahan oleh tim penyidik pada tindak pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan setelah menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Atas penyelidikan kasus korupsi dalam penyelewengan angsuran pelunasan pinjaman dan hasil kredit nasabah di Bank BRI Cabang Kalosi Kabupaten Nrekang tahun 2022-2023. Penahanan terhadap tersangka inisial HS akan dilakukan hingga 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sebelum tersangka HS menjalani proses sidang di pengadilan. Modus operasi tersangka MS selaku petugas lapangan atau mantri Bank BRI Unit Kalosi di Kabupaten Nrekang tidak menyetorkan pembayaran uang angsuran kredit pelunasan kredit nasabah ke Bank BRI, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Dari perbuatannya itu menyebabkan kerugian di Bank Plat Merah BRI lebih dari 1 miliar rupiah. Perbuatan tersangka MS yang telah menyalahgunakan dan menggunakan pembayaran uang angsuran kredit, pelunasan kredit, telah berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 1.080.000 rupiah. Dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Setelah sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga telah memeriksa sedikitnya 52 saksi. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga telah menghimbau sejumlah pihak terkait lainnya agar lebih kooperatif saat dilakukan pemanggilan dalam pemeriksaan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbode, iNews melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba jenis sabu seberat 1 kg lebih di Kota Makassar berhasil digagalkan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Dalam pengungkapan yang dilakukan dalam sepekan, polisi menangkap 5 orang pelaku yang merupakan pengedar dan merupakan jaringan lintas provinsi. Kelima pelaku masing-masing berinisial IA, DSL, SNL, AND, dan ASR. Mereka dibekuk di 4 lokasi berbeda di Kota Makassar. Para pelaku ini ditangkap dalam pengungkapan yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dalam sepekan. Dari tangan para pelaku yang ditangkap di 4 lokasi berbeda, polisi turut menyita barang bukti narkoba jenis sabu dengan total berat keseluruhan 1 kg lebih. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima pelaku diketahui merupakan pengedar dan merupakan satu jaringan provinsi yang pengedar utamanya berada di Lampung. Modus pelaku menyasar pembeli di media sosial Instagram, lalu menggunakan sistem tempel. Nilai keseluruhan barang haram tersebut jika dikalkulasikan sebesar 1,5 miliar rupiah. Narkoba seberat 1 kg lebih berpotensi merusak masyarakat sebanyak 5.900 orang. Kemudian terhadap 5 orang tersangka ini juga kita ada dari hasil pengembangan ada 1 DPO, yaitu inisial IM yang merupakan jaringan di atasnya. Jadi kelima tersangka ini 1 jaringan, termasuk jaringan antar provinsi, di mana yang pengedar utama adalah dari Lampung. Seluruh barang diedarkan di Kota Makassar.
kami akan melakukan signature terhadap barang buktinya ini. Jadi barang buktinya nanti akan dilihat kandungannya apa. Kalau nanti sama, berarti dia satu jaringan. Kalaupun tidak, nanti berarti jaringannya berbeda. Nanti bisa kita kembangkan terhadap penangkapan atau pengungkapan ke depan. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Pangkep melakukan razia sejumlah blok hunian dan tes urin terhadap warga binaan. Dalam razia yang dilakukan, petugas menemukan banyak benda tajam seperti pisau dan cutter dari blok warga binaan. Tim gabungan TNI Polri dan petugas lapas melakukan razia dadakan dengan menggeledah blok hunian warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas menggeledah badan para warga binaan dan sejumlah blok kamar di dalam rutan. Petugas pun menemukan sejumlah barang yang dilarang di blok hunian warga binaan. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah senjata tajam seperti pisau, cutter, dan alat cukur. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan korek api, tali, paku, dan juga botol kaca yang dilarang keberadaannya di dalam ruang tahanan. Karutan kelas 2 Pangkep menerangkan pihaknya akan mendalami kepemilikan sajam yang ditemukan di dalam blok hunian warga binaan. Meski demikian, dirinya menduga sajam yang ditemukan di blok hunian warga binaan berasal dari bunker kerajinan pembuatan tudung saji. Barang-barang ya memang dilarang dan berhasil kita amankan, dan mudah-mudahan ke depan juga tetap kondusif Rutan Pangkep. Kemudian kami juga melakukan tes urin secara acak kepada 17 orang warga binaan dan hasilnya negatif semua. Jadi bisa dikatakan kami zero HP karena tidak ditemukan HP, dan kami zero narkoba. Selain melakukan penggeledahan blok hunian, petugas juga melakukan tes urin terhadap 17 orang warga binaan secara acak. Hasilnya semua warga binaan yang ikut tes urin dinyatakan negatif. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sepasang kekasih mesum di pelataran Masjid Agung Kota Palopo. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia. Kita melangkah ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sepasang kekasih jadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan tengah berbuat mesum di pelataran Masjid Agung Kota Palopo. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi keduanya untuk diamankan ke Mapolres Palopo. AM 25 tahun dan SR 25 tahun. Pasangan kekasih yang tengah berbuat mesum di pelataran masjid kepergok hingga menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung keduanya berhasil selamat setelah sejumlah warga lainnya berhasil melerai warga yang tersulut emosi. Perbuatan memalukan kedua pasangan ini terungkap setelah pengurus masjid hendak menutup pagar. Namun ia curiga dengan adanya sebuah mobil terparkir dalam kondisi gelap dan sesekali bergoyang. Saat kepergok, pasangan ini langsung melarikan diri. Warga secara spontan langsung mengejar keduanya hingga akhirnya tertangkap. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan keduanya dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk dimintai keterangan. Ada mobil di dalam tempat parkiran WC perempuan, mau
mau senter itu perempuan, tak buka mi celananya. Setengah begini. Oh, berarti di dalam area masjid atau area dalam masjid parkiran. Parkiran masjid halaman dalam parkiran. Saya dapat langsung saya buru itu lari dia. Saya bilang, ada orang mesum. Saya buru sampai keliling itu jembatan lewat sini. Didapat di sini didapat. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan, termasuk akan memanggil orang tua masing-masing dari kedua pasangan tersebut. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rumbak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Kota Makassar ditahan polisi usai membuat laporan palsu, bahkan merekayasa aksi pencurian disertai pemerkosaan yang dialami di rumah majikannya. Hal nekat dilakukan pelaku guna menguasai perhiasan bernilai belasan juta rupiah. Seorang asisten rumah tangga berinisial CM 16 tahun diperiksa penyidik Polrestabes Makassar usai kedok menjadi korban perampokan bahkan pemerkosaan di rumah majikannya di perumahan Nusa Tamalan Rea Indah, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, dibongkar polisi. Didampingi keluarganya, pelaku menjelaskan sejumlah kronologi hingga perhiasan emas seberat 9 gram bernilai belasan juta rupiah berhasil dicuri dengan sejumlah kejadian rekayasa. Mulai aksi nekatnya mengadukan kejadian ke polisi, hingga CCTV yang dirusak sendiri. Bahkan pemerkosaan direkayasa pelaku dengan cara menaburkan lipstik di spray kasur tempat tidurnya, seolah bercak darah hasil persetubuhan paksa oleh komplotan perampok. Hasil penyelidikan mendalam polisi turut menyita barang bukti gunting, obeng digunakan dalam menghilangkan CCTV, serta spray dan 2 cincin hasil curian. Alibi pelaku yang terbongkar ini semata-mata untuk memenuhi gaya hidup mempunyai handphone baru. Betul, jadi saat penyelidik menerima laporan terkait dengan adanya dugaan pemerkosaan dan juga perampokan, kemudian dilakukan penyelidikan dan pendalaman baik terhadap TKP maupun keterangan korban sendiri. Dan ditemukan fakta bahwa tidak terjadi perbuatan seperti yang dilaporkan oleh pelapor tersebut, sehingga dari pihak kepolisian penyidik menetapkan terhadap si pelapor ini dengan pasal 242 KUH pidana. Kasus ini kini ditangani unit PPA Polrestabes Makassar. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman berlapis, ancaman kurungan penjara 7 tahun pun menanti. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri hingga mengalami luka lebam di bagian wajah diringkus polisi di Kota Makassar. Pelaku mengakui perbuatannya dari melakukan aksinya didasari dengan rasa kesal dengan sikap korban yang terus meminta uang kepadanya. Inilah rekaman CCTV saat pelaku melintas saat menuju rumah korban. Aparat kepolisian dari tim Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti pakaian pelaku saat beraksi dengan menggunakan baju warna merah. Pelaku yang diketahui bernama Herman berusia 34 tahun ini berhasil ditangkap setelah melakukan penganiayaan terhadap pacarnya sendiri di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Pelaku mengaku nekat melakukan penganiayaan tersebut lantaran kesal dengan korban yang kerap meminta uang kepadanya, sementara dirinya hanya berprofesi sebagai buruh harian. Sementara itu, Kasih Humas Polrestabes Makassar membenarkan aksi penganiayaan ini dan pelaku melakukannya dengan menggunakan tangan dan kayu. Pada saat korban tertidur, kemudian pelaku masuk membuka kamar sehingga korban mendengar pintu terbuka dan terbangun. Saat itulah pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan gagang sapu. Akibat dari penganiayaan itu, korban mengalami memar pada bagian wajah. Kini pelaku telah ditahan di Polrestabes Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan ancaman pidana maksimal 3 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia untuk edisi hari ini. Tetap jaga keamanan diri Anda, lingkungan Anda dari berbagai potensi bahaya.
Saya, Dang Nacong, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam kita pada salaman.